Shalom, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan yang ditetapkan untuk kita tanggal 5 Oktober 2021 tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Demikian dikatakan di sana. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tema yang kita berikan untuk Nats ini adalah menyuarakan kebaikan Tuhan. Setiap kita yang mendengarkan firman kehidupan pagi ini dapat merasakan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang terutama kita mengaku bahwa kita orang-orang beriman kepada Yesus Kristus sudah diangkat menjadi anak-anak Allah serta pewaris kerajaan Allah. Semua yang dipikirkan dan yang dikerjakan Allah untuk mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita, itu yang kita yakini. Allah tidak pernah berhenti berkarya melalui Roh Kudus. Kita diajar, dibimbing, dan dipelihara sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, maka setiap orang percaya diberikan Tuhan hati, pikiran, dan mulut untuk menyuarakan kebaikan Tuhan, memenangkan kita dari kuasa dosa, kejahatan, dan maut. Setelah iman menjadi teguh dan kehendak Tuhan kita turutin dengan sebulat hati, maka kita boleh bersorak-sorai. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Seperti halnya bangsa Israel yang menang mengalahkan orang Midian. Mengalahkan Midian tidak gampang. Jumlah orang Israel 300 orang yang dipimpin oleh Gideon. Walaupun orangnya sedikit dibanding musuh, seperti banyaknya belalang. Banyaknya belalang itu menggambarkan bahwa lawan Israel itu tidak terhitung. Tetapi Tuhan memberkati dan memberikan kemenangan dengan 300 orang saja melawan bangsa Midian. Maka bangsa Israel boleh mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Boleh kita baca Hakim-Hakim pasal 7. Sebenarnya masih banyak musuh kita, bukan hanya secara fisik, tetapi roh, teror, ketakutan, kehilangan pekerjaan, ketakutan akan sakit penyakit. Namun semua kita harus hadapi dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kasih setia dan penyertaan Tuhan yang kita yakini, kita imani, yang telah memenangkan kita dan selalu memberkati kita, maka kita akan bisa bersorak-sorai dan mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Keberpihakan Tuhan kita rasakan memang kalau hukum dan perintahnya kita laksanakan. Lakukanlah apa yang baik di hadapan Tuhan, maka kita merasakan kemenangan itu diberikan Tuhan pada kita. Kemenangan bukan untuk disombongkan dan untuk kesombongan, tetapi memuji Tuhan dan menyuarakan kebaikan Tuhan, sehingga orang yang di lingkungan kita, di sekitar kehidupan kita, bisa juga memuji Tuhan dengan mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Semuanya tunduk kepada kuasa Tuhan. Untuk itu, tetaplah setia kepada Tuhan dan rasakanlah kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing untuk beraktivitas hari ini.
Namun kami berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami Tuhan dikuatkan dengan keyakinan kami, Tuhan selalu berpihak kepada kami karena kami adalah anak-anak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kami satu hari ini. Sertailah kehidupan kami dari mulai anak-anak kami yang kecil, yang masih TK, SD, SMP, SMA, dan yang kuliah untuk belajar hari ini, supaya mereka merasa nyaman dan terberkati. Engkaulah Tuhan yang menyertai dengan Roh Kudus-Mu. Bagi orang tua yang masih harus bekerja keluar rumah, Engkau Tuhan yang menyertai. Jaga Tuhan supaya mereka tetap di dalam keadaan sehat. Bagi yang sudah lansia, yang sudah tidak bekerja lagi, Engkau Tuhan juga memberkati beraktivitas di rumah, berdoa, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupannya hari ini. Bapa di surga, berkatilah kami dalam semua aktivitas kami, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Begitu juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, terpapar corona ataupun penyakit yang lain, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Jamahlah mereka, lawatlah mereka, supaya mereka boleh sembuh dan kami boleh bertemu di dalam ibadah-ibadah walaupun secara online. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.